Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan terkait untuk hasil penelitian kami eh, mengenai untuk analisis strategi kompetisi antara AlphaGift dan Klik Indomaret dengan menggunakan game teori. Untuk saya bacakan anggota dari kelompok kami, ada Kak Mariana Ulfa, kemudian ada Kak Riko Putra Perdana, selanjutnya ada Minarti Sukmajati, dan selanjutnya terakhir ada saya sendiri, ada Ulfa Novianti. Selanjutnya saya akan menjelaskan terkait untuk dari pendahuluannya. Next. Baik, untuk pendahuluan di sini kami melihat untuk dari kemajuan teknologi informasi telah mengubah banyak aspek dalam dunia bisnis. Untuk fungsi-fungsi bisnis yang dulu dilakukan secara manual kini dapat dikelola dengan lebih efisien melalui teknologi digital. Untuk transformasi ini tidak hanya meningkatkan efisiensi operasional, tetapi juga membuka peluang baru bagi inovasi dan pertumbuhan bisnis. Dalam penelitian ini, untuk strategi bisnis antara AlphaGift dan juga untuk Like Indomaret dianalisis dengan menggunakan metode teori permainan atau game teori. Pada metode ini digunakan untuk menilai masing-masing strategi dari kedua platform dan menentukan yang terbaik dalam situasi persaingan yang kompleks. Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman kita tentang strategi persaingan Alpha Gift dan juga untuk Klik Indomaret, serta menentukan strategi yang paling efektif untuk kedua platform ini dalam berbagai situasi persaingan. Dari hasil analisis kami dapat memberikan informasi penting bagi kedua platform dalam merumuskan strategi kompetisi yang lebih efektif. Untuk penelitian ini juga mungkin bermanfaat bagi pemangku kepentingan lain, seperti konsumen yang menggunakan layanan pesan antar produk yang dibutuhkan, dengan memberikan pemahaman yang lebih baik tentang dinamika persaingan di industri ini. Dengan demikian, penelitian ini akan memberikan kontribusi penting dalam memahami dan meningkatkan strategi kompetisi dalam industri pesan antar produk kebutuhan sehari-hari, khususnya dalam konteks persaingan antara AlphaGift dan juga untuk Like Indomaret. Selanjutnya, baik, saya di sini akan menjelaskan terkait untuk identifikasi dari masalah untuk penelitian kami, yaitu bagaimana peran aplikasi AlphaGift dan juga untuk Like Indomaret sebagai platform layanan pesan antar kebutuhan sehari-hari. Kemudian untuk bagaimana menentukan strategi bisnis berdasarkan variabel-variabel yang paling optimal menggunakan metode teori permainan atau game teori. Selanjutnya untuk bagaimana preferensi akan kebutuhan konsumen yang terus berubah, menuntut perkembangan aplikasi AlphaGift dan juga untuk Indomaret untuk terus berinovasi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan terkait untuk dari next tujuan. Tujuan dari penelitian yaitu untuk menganalisis strategi bersaing antara AlphaGift dan juga untuk Like Indomaret dengan menggunakan metode teori permainan atau game teori. Kemudian untuk tujuan selanjutnya adalah memberikan rekomendasi strategis yang dapat digunakan oleh AlphaGift dan juga untuk Link Indomaret untuk memperbaiki dan mengembangkan aplikasi. Kemudian untuk mengevaluasi efektivitas strategi yang paling optimal berdasarkan variabel harga, kemudahan aplikasi, pelayanan, produk, dan juga untuk promo. Selanjutnya, saya akan menjelaskan terkait untuk metode penelitian. Dari hasil penelitian, kami menggunakan beberapa metode, yaitu satu mengumpulkan data. Pada tahap pengumpulan data, pada penelitian ini dengan cara menyebar kuesioner kepada pengguna aplikasi yang relevan. Kemudian untuk yang kedua adalah menganalisis data. Tahap menganalisis data yang mana hasil pengumpulan data dianalisis dan ditentukan atribut. Untuk atribut yang digunakan yaitu harga, kemudian aplikasi, pelayanan, produk, dan juga promo menjadi target untuk menentukan banyak atau kurangnya peminat dari kedua aplikasi. Dan yang ketiga adalah rekapitulasi data, di mana untuk tahap meringkas data agar tersusun dan sesuai dengan rumus yang telah ditentukan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Kak Minarti, silakan.
Baik, terima kasih Kak Ulfa. Selanjutnya saya akan menjelaskan terkait landasan teori yang kami ambil untuk tugas pada tugas ini. Yaitu adalah pada landasan teori ini teknik riset operasional yaitu adalah pendekatan ilmiah untuk pengambilan keputusan yang melibatkan analisis sistematis terhadap suatu masalah untuk mendapatkan solusi yang optimal. Nah, di sini menurut Astuti Mevlinda dan Mahyarni di tahun 2019, pendekatan ini sangat relevan dalam analisis strategis kompetisi khususnya pada situasi yang melibatkan banyak variabel, seperti dalam kasus persaingan antara AlphaGift dan Klik Indomaret. Teknik riset operasional ini menyediakan beberapa atau berbagai metode, yaitu termasuk yang pertama adalah teori permainan atau game teori. Ini digunakan untuk menganalisis strategi kompetisi antara dua atau lebih pihak yang saling mempengaruhi hasil satu sama lain. Lalu yang kedua adalah model optimasi, yaitu untuk menemukan solusi terbaik berdasarkan kriteria tertentu. Dan yang ketiga adalah simulasi untuk memodelkan dan memprediksi hasil strategi yang berbeda dalam kondisi tertentu. Nah, pada konteks ini, untuk penelitian ini, pendekatan riset operasi melalui game teori akan digunakan untuk menganalisis strategi kompetisi AlphaGift dan Klik Indomaret dengan mempertimbangkan 5 variabel, yaitu ada harga, kemudahan aplikasi, pelayanan, produk, dan promo. Next. Nah, selanjutnya adalah saya akan menjelaskan terkait konsep game teori. Game teori dalam ilmu ekonomi adalah suatu alat analisis matematis yang digunakan untuk memahami perilaku strategis dan interaksi antara individu atau organisasi yang saling berinteraksi dalam situasi kompetitif. Game teori ini mencakup konsep dasar sebagai berikut. Pertama itu ada permainan atau game, lalu ada strategi, ada interdependensi, lalu juga ada hasil atau outcome, lalu ada keputusan rasional. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan terkait matriks pembayaran atau payoff. Nah, di matriks pembayaran payoff ini eh, adalah suatu tabel berbentuk segi empat dengan elemen-elemennya merupakan besar nilai pembayaran yang bersesuaian dengan strategi yang digunakan oleh kedua pihak. Ini menurut Kartono pada tahun 1993. Bentuk umum dari matriks payoff adalah sebagai berikut. Mungkin saya bisa jelaskan. Untuk PI itu adalah strategi yang dipilih oleh pemain satu. Lalu untuk KJ itu adalah strategi yang dipilih oleh pemain dua. Dan AIJ adalah nilai pembayaran payoff yang didefinisikan secara numerik bersesuaian dengan strategi ke I bagi pemain satu dan strategi ke J bagi pemain kedua. Nah, pada di tabel tersebut, saya akan menjelaskan bahwa matrix payoff tersebut merupakan matrix payoff terhadap pemain satu yang berusaha memaksimalkan pembayaran, sementara itu pemain dua merupakan pemain yang berusaha meminimumkan pembayaran. Nah, jadi kurang lebihnya untuk matriks pembayaran seperti tampilan pada gambar di paparan ini. Next. Oke. Baik, selanjutnya untuk hasil dan pembahasan akan dijelaskan oleh rekan kami yaitu Mas Riko Perdana. Dengan ini saya persilakan. Baik, terima kasih. Pada bab hasil dan pembahasan, pertama-tama kita akan membahas tentang pengumpulan data. Pada pengumpulan data diambil dari kuesioner yang mana kami menggunakan Google Form dan dibagikan kepada masyarakat umum yang menggunakan aplikasi AlphaGift maupun Klik Indomaret. Penyebaran kuesioner dilakukan selama 5 hari dan mendapatkan responden sebanyak 41 responden. Adapun berikut adalah hasil nilai yang didapat dari kuesioner. Pada tabel ini akan saya bacakan
pada kriteria terdapat 5, yaitu kemudahan aplikasi, harga, produk, promo, dan pelayanan. Adapun jumlah hasil kriteria yang didapat pada responden yang memilih AlphaGift pada kemudahan aplikasi sebanyak 823 poin, untuk kriteria harga mendapatkan 166 poin, pada kriteria produk mendapatkan 164 poin, pada promo mendapatkan 78 poin, pada kriteria pelayanan mendapatkan 408 poin. Lalu untuk jumlah hasil kriteria responden yang memilih klik Indomaret, yaitu kemudahan aplikasi mendapatkan 768 poin, untuk harga 155 poin, untuk produk 158 poin, untuk promo 76 poin, untuk pelayanan 375 poin. Lalu di sini kami akan merata-ratakan nilai untuk AlphaGift, yang mana nilai tersebut didapatkan dari untuk kemudahan aplikasi 823 poin dibagi 41 responden dan mendapatkan nilai 20. Dan juga untuk harga mendapatkan nilai 4, produk mendapatkan nilai 4, promo mendapatkan nilai 2, pelayanan mendapatkan nilai 10. Begitu pula dengan nilai responden yang memilih klik Indomaret pada kemudahan aplikasi, dari 768 poin nanti dibagi oleh 41 responden, begitu pula dengan yang kriteria selanjutnya. Adapun kemudahan aplikasi itu mendapatkan 19 poin, untuk harga mendapatkan 4 poin, untuk produk mendapatkan 4 poin, untuk promo mendapatkan 4 poin, lalu pelayanan mendapatkan 9 poin. Next. Lalu yang selanjutnya kita akan memvariabelkan dari strategi permainan. Adapun untuk strategi permainan aplikasi, pada AlphaGift menggunakan variabel X dan klik Indomaret menggunakan variabel Y1. Untuk harga, AlphaGift menggunakan variabel X2, lalu klik Indomaret menggunakan variabel Y2. Lalu produk untuk AlphaGift menggunakan variabel X3, dan klik Indomaret menggunakan variabel Y3. Untuk promo, AlphaGift menggunakan variabel X4, untuk klik Indomaret menggunakan variabel Y4. Untuk pelayanan, AlphaGift menggunakan variabel X5, dan klik Indomaret menggunakan variabel Y5. Untuk yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman kami Mariana Ulfa. Baik, saya akan menjelaskan tentang metrik payoff. Setelah kita mendapatkan hasil dari pengumpulan data kuesioner, maka didapat nilai perolehan yang dapat dilihat di tabel sebelah kiri, yang mana untuk pemain baris atau AlphaGift pada strategi X1 mendapatkan nilai 20, dan untuk pemain kolom yaitu Indomaret pada strategi Y1 mendapatkan nilai 19. Begitu juga dengan strategi X2, eh, AlphaGift mendapatkan 4 dan Y2 mendapatkan nilai 4, dan seterusnya. Nilai yang sudah didapat atau nilai saing yang sudah didapat, maka jumlah dari pemain baris dikurang dengan jumlah pemain kolom. Maka kita akan melihat hasilnya pada kolom sebelah kanan. Pada kolom sebelah kanan, eh, kita tentukan untuk jenis permainan yang digunakan adalah 2 permain berjumlah 0 dengan menggunakan strategi murni. Dalam strategi murni, strategi optimal untuk setiap pemain adalah dengan menggunakan strategi tunggal melalui aplikasi kriteria maksimin dan kriteria minimax. Nilai yang dicapai harus merupakan maksimum dari minimax baris dan minimum dari minimax kolom. Titik ini dikenal sebagai titik pelana atau saddle point.
Angka-angka dalam matriks payoffs atau matriks permainan menunjukkan hasil dari strategi permainan yang berbeda. Dalam permainan, dua pemain jumlah nol ini bilangan positif menunjukkan keuntungan bagi pemain baris dan negatif merupakan kerugian bagi pemain kolom. Bisa lihat di sini pemain X mempunyai pemain X atau alpha give ya, mempunyai strategi X1, X2, X3, X4 dan X5. Dan untuk pemain kolom atau pemain Y atau klik Indomaret mempunyai strategi Y1, Y2, Y3, Y4 dan Y5. Jika pemain X menggunakan strategi X1 dan pemain Y menggunakan strategi Y1, maka keuntungan bagi X adalah 1 dan kerugian bagi Y adalah 1 dan seterusnya. Setelah mengetahui nilai perolehan, selanjutnya eh, akan dilakukan perhitungan teori permainan dengan strategi murni menggunakan bantuan aplikasi POMQM. Untuk penjelasan perhitungan menggunakan POMQM akan dijelaskan oleh Kak Riko Putra. Silakan Kak Riko. Baik, terima kasih. Untuk yang selanjutnya akan menjelaskan eh, teori permainan melalui POMQM. Akan saya share untuk aplikasinya. Apakah sudah terlihat? Sudah ya? Baik, ini adalah tampilan dari POMQM. Sebelum memulai, pertama kita memilih dulu modul. Di penelitian kami pada kali ini adalah menggunakan game teori atau teori permainan. Kita isi dulu untuk judulnya, boleh apa saja. Lalu untuk row dan juga kolomnya disesuaikan dengan strategi yang tadi kita pilih. Adapun strateginya itu ada X1 sampai X5 untuk alpha give, lalu ada Y1 dan Y5 untuk klik nomor, maka untuk row dan kolom akan kita pilih 5, angka 5. Oke, lalu di sini kita isi saja ini X1. Lalu pada row atas kita namakan Y1. Kita masukkan nilai dari matrix payoff tadi. Di sini ada 1, 16, 16. Ini minus 2 ya. Tujuh. Baik, setelah sudah dilakukan, dimasukkan dari angka matrix payoff-nya, lalu kita melakukan solving. Lalu solutionnya di sini kita mencari maximin dan minimax. Berikut adalah hasilnya. Baik, di sini adalah hasil dari
nilai maksimin dan minimax yang mana akan dijelaskan oleh teman kami Mariana Ulfa. Oh, baik. Setelah sudah dilakukan perhitungan melalui POM-QM, selanjutnya kita akan mencari minimum baris pada angka eh, minimum baris pada hasil yang sudah didapatkan. Nah, di sini minimum baris adalah angka paling kecil dalam suatu baris. Terus untuk kita juga akan mencari maksimum kolom, yaitu untuk mencari nilai maksimum dari kolom tertentu atau dari kolom strategi-strategi yang sudah ada. Nah, dan nilai minimum dari sejumlah nilai maksimum kolom yaitu disebut minimax dan nilai yang paling besar dari nilai minimum baris yaitu disebut maksimin. Nah, dari hasil perhitungan tersebut untuk pemain baris eh, nilai yang paling kecil pada X1 ya, yaitu nilai minimumnya adalah 1 pada baris strategi X1. Nah, untuk di baris kedua atau strategi X2 kita temukan nilai minimumnya yaitu min 15. Selanjutnya untuk di strategi X3 untuk nilai minimum yang didapat adalah min 15 dan untuk di strategi X4 nilai minimumnya adalah min 17 dan untuk di terakhir ya strategi X5 untuk nilai minimumnya adalah min 9. Selanjutnya pilihan nilai yang paling besar atau yang paling baik ya atau maksimin yang didapat adalah angka 1 yaitu 1. Nah, untuk apa namanya mencari nilai maksimum maka kita lihat dari strategi Y1 nilai maksimum yang didapat adalah 1. Nah, untuk strategi Y2 nilai maksimum yang didapat adalah 16. Setelah itu strategi Y3 nilai maksimum yang didapat adalah 16. Untuk strategi Y4 nilai maksimum yang didapat adalah 18. Dan untuk strategi Y5 nilai maksimum yang didapat adalah 11. Nah, setelah kita sudah menemukan nilai minimum dan nilai maksimum, kita akan mencari maksimin. Nah, untuk mencari maksimin dari jumlah nilai minimum sudah didapat, maka ditemukan angka 1 untuk maksiminnya, yaitu angka yang paling besar dari minimum baris. Nah, untuk minimax atau nilai maksimum dari kolom eh, kita lihat di sini adalah yang paling minimum adalah nilainya 1 minimaxnya. Eh, Setelah itu diketahui bahwa skor maksimin dan minimax adalah 1 dan adalah sama, maka kesamaan hasil ini memiliki arti bahwa teori permainan telah mencapai saddle point atau titik pelanah pada angka 1. Apabila telah mencapai kesamaan hasil, maka teori permainan ini dapat diselesaikan satu kali saja dengan menggunakan strategi murni. Dengan hasil yang didapat yaitu minimax adalah 1 dan maksimin adalah 1. Nah, nilai optimal ini dalam pembuatan strategi akan memungkinkan prediksi keuntungan yang maksimal atau kerugian yang minimal setelah permainan selesai. Demikian untuk hasil dan pembahasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman kami ya. Silakan.
Baik, terima kasih Kak Maria atas penjelasan matriksnya. Selanjutnya mungkin saya akan menyampaikan terkait kesimpulan dari hasil tugas yang sudah kami kerjakan. Berdasarkan hasil analisis menggunakan teori permainan, penelitian ini berhasil mengidentifikasi strategi optimal yang dapat diterapkan dalam konteks persaingan aplikasi. Adapun poin-poin kesimpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut, yaitu pertama, penelitian ini mencapai saddle point atau titik pelana dengan nilai I melalui pendekatan maksimin dan minimax. Lalu nilai ini juga menunjukkan keseimbangan strategi antara kedua pihak, di mana tidak ada pihak yang dapat meningkatkan hasil tanpa mengurangi hasil pihak lain. Teori permainan ini yang digunakan adalah strategi murni. Yang kedua adalah dari hasil analisis matrik payoff, kemudahan aplikasi merupakan strategi dengan nilai tertinggi. Hal ini menandakan bahwa faktor kemudahan aplikasi eh, memiliki pengaruh yang signifikan dalam menarik pengguna dan menjadi aspek utama yang harus diperhatikan oleh pihak pengembang aplikasi. Lalu yang ketiga, strategi lain memiliki kekurangan, yaitu strategi seperti harga, produk, promo, dan pelayanan menunjukkan nilai yang lebih rendah dibandingkan dengan kemudahan aplikasi. Nah, hal ini mengindikasikan bahwa meskipun aspek-aspek tersebut penting, fokus utama tetap harus diberikan pada peningkatan kemudahan aplikasi untuk mencapai hasil yang optimal. Next. Selanjutnya adalah saran. Nah, kalau saran dari kami terkait dua sistem ini yaitu adalah fokus utama pengembangan aplikasi adalah meningkatkan kemudahan penggunaan aplikasi. Langkah-langkah yang dapat dilakukan meliputi yang pertama itu ada penyederhanaan antarmuka pengguna atau user interface untuk memastikan navigasi yang mudah. Selanjutnya, optimalisasi kecepatan aplikasi sehingga pengguna dapat mengakses fitur dengan lebih cepat. Yang ketiga, penyesuaian fitur aplikasi agar sesuai dengan kebutuhan pengguna, termasuk personalisasi pengalaman si pengguna tersebut. Selanjutnya, selanjutnya yang keempat adalah strategi memperbaiki kekurangan. Nah, yang selanjutnya nomor 5 adalah harga pengembang aplikasi perlu menawarkan harga yang kompetitif. Misalnya melalui program diskon langganan atau paket langganan yang menarik bagi pengguna. Selanjutnya adalah produk melengkapi katalog produk dan layanan agar lebih beragam sehingga dapat memenuhi kebutuhan yang lebih luas. Selanjutnya yang nomor 7 itu adalah memaksimalkan yang promo ya, itu untuk memaksimalkan strategi promosi melalui media sosial, pemberian reward atau program loyalitas untuk meningkatkan daya tarik aplikasi tersebut. Selanjutnya yang ke-8 pelayanan pelayanan di mana pelayanan ini harus meningkatkan kualitas layanan pelanggan seperti menyediakan respon cepat terhadap pertanyaan-pertanyaan para pengguna dan memperkuat dukungan teknis. Sekian paparan atau presentasi tugas kami dari kelompok 8. Maka dengan ini kami akhiri. Bitaufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.